YouTube aku, Bonasi TV. Kali ini kita akan ngomongin BLT. Kau yang nanya, ngapa kok ngomongin BLT? BLT ini banyak terjadi apa eh, penyimpangan dalam pembagiannya. Salah satunya kemarin yang sempat viral di Aceh, ada yang warga menerima BLT dan itu kepala desanya bilang seharusnya 600.000, tapi setelah diterima nanti warganya ke nggak ke kantor desa, itu nanti dipotong lagi, jadi dipotong yang diterima ujung-ujungnya 150.000 ya, 150.000 berarti sisa 450.000 dipotong. Itu ini salah satunya. Terus ada juga banyak sih, bukan ada juga, ini banyak terjadi. Ada yang double, ini banyak double. Terus dalam pemberiannya juga ya agak-agak bingung sih sebenarnya, dari mana cara untuk itunya, cara menentukan siapa yang dapat layak atau enggak. Apakah memakai 14 program PKH itu yang dikatakan miskin, sementara Menteri Desa menyebutkan yang berhak menerima BLT adalah mereka yang rentan miskin, karena yang miskin ini telah dibantu PKH. Seseorang yang telah mendapatkan bantuan PKH, dia tidak bisa dapat bantuan BLT atau bansos apa segala, ini hanya satu yang dapat diterima. Sementara pada prakteknya di lapangan banyak kejanggalan, banyak sekali, nggak cuma satu. Dia telah dapat PKH, nanti dia dapat bantuan yang lain lagi, seperti ini BLT dan lain-lain. Nah, bagi bola menyadi, mungkin di desa atau di tempatnya ada yang menemukan kecurangan-kecurangan tersebut, mulai dari kelayakan dapat atau enggaknya, itu bisa dilaporkan. Itu bisa sangat sangat bisa dilaporkan ke Kominfo. Nanti akan saya simpan di sini. Sini akan saya simpan nomor Kominfo yang bisa dihubungi untuk pelaporannya. Dan sebenarnya gini ya, yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang itu bantuan langsung tunai ini, BLT, yang BLT dana desa ini, itu yang menentukan tuh bukan gubernur, bukan dinas sosial dari sana, bukan gubernur, ini bukan gubernur, terus bukan bupati atau wali kota, bukan camat, bukan kan kepala desa. Yang menentukan ini sebenarnya adalah kepala dusun dan RT RW-nya. Ya, karena mereka yang tahu. Mereka yang ini tidak melakukan cek cek dan rechecknya tuh di RT RW, tapi nanti juga disahkan. Mereka hanya ngecek lagi, mengecek kembali di apa, dinas uh, pokok, DTKS ya, itu lupa perpanjangannya apa. Itu di situ yang ngeceknya DTKS. KS-nya itu kesejahteraan sosial ya. Di situ mereka nanti akan ngeceknya lagi sosial, sejahtera apa enggak gitu. Banyak banyak bahkan sebenarnya kan gini, ini BLT ini yang masih bingung itu, masih sangat sangat bingung penyalurannya bagaimana, per kepala keluarga atau per nama. Nah, kalau per kepala keluarga berarti satu keluarga cukup satu nama dong, nggak boleh dua, nggak boleh double, nggak boleh dua. Dalam satu kakak sebenarnya, kalau dia per kepala keluarga, dalam satu kakak itu hanya boleh satu 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 orang yang dapat. Nah, kalau memang begitu, tapi dalam praktiknya ini enggak, ini dalam satu kakak ini dapatnya bisa dua orang. Ini yang sangat sangat salah. Dan penyampaian informasinya kemungkinan ada yang kurang kurang tepat, bagaimana begitu. Jadi harus informasi itu harus dapat,
Karena yang menyeleksi ini bukan bukan orang lain, bukan. Ini kepala dusun RT dan RT yang yang salah sebenarnya. Kalau misalnya ada yang double atau apapun, eh, atau ada kemarin itu yang apa, yang ada pemotongan di Aceh, kemungkinan bisa jadi itu RT atau dusunnya yang salah. Nah, bagaimanapun yang mengontrol ini adalah kepala dusun dan RT. Sementara kepala desanya dia hanya menyetujui, sifatnya hanya menyetujui, menandatangani, merekomendasikan. Dan yang tim verifikasinya yang terjun langsung itu kadus dan itunya, kepala dusun dan siapa, RT-nya. Begitu sebenarnya. Nah, kalau misalnya itu per orang ya, kalau per orang ya nggak masalah, berarti dalam satu kakak itu dapat semua. Misalnya ada yang nenek, ada yang ini, misalnya ada 5 orang nih misalnya kan, nenek, terus nenek atau kakek misalnya, terus orang tua ada 2 nih, namanya keluar semua, terus anaknya ada 2, itu nggak masalah sebenarnya. Kalau kalau itu per nama, per kepala, itu bukan per kepala keluarga, bukan per kakak, itu per nama, per orang ya, itu lebih enaknya disebut per orang. Dan ada juga mungkin ini sebenarnya yang berhak menerima itu terkecuali ini yang berhak menerima, nanti yang berhak menerima, itu nanti kita itu, terkecuali yang tidak boleh menerima aparat desa atau aparat pemerintahan. Ini nggak boleh sama sekali. PNS PNS itu nggak boleh, terus aparat desa atau aparat pemerintahan. Yang kedua, eh, mungkin anggota dewan, DPR, DPR, camat apa segala itu nggak boleh juga, karena itulah aparat pemerintahan. Lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif itu nggak boleh, nggak ada yang boleh dapat. Terus termasuk juga tadi aparat desa itu juga nggak boleh, segala desa, dan BPD juga nggak boleh, badan pengawas desa itu juga nggak boleh, sama sekali nggak boleh itu. Uh, Terus swasta yang usahanya besar besar banget, yang besar banget. Karena kalau merujuk pada PKH ada 14 itu yang nggak boleh, yang boleh dapat. Itu kriterianya yang boleh dapat itu, yang pertama itu luas lantai itu kurang dari 8 meter persegi, berarti nggak sampai 4 kali 4 rumahnya, per orangnya tuh. Nah, itu yang boleh dapat, nggak boleh luas dari itu. Terus dindingnya tuh masih masih kulit kayu misalnya, terus bambu ataupun papan atau kayu, itu papan, biasanya kita sebut papan. Itu pun bukan papan yang mahal, itu papan yang mudah 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 rusak. Bukan banyak ada yang papan, tapi orang pun banyak ada yang belian atau apa, itu udah nggak boleh itu sebenarnya. Nah, yang ketiga, ini sanitasinya tuh belum ada. Kalau nggak tahu sanitasi, yaitu belum adanya WC. Itu WC nggak ada. Itu yang ketiga ya. Atau dia ya, WC-nya nggak ada. Dia kalau mau buang air itu numpang ke tetangga. Atau enggak, kalau nggak tetangganya juga nggak ada, ya buangnya ke hutan atau ke sungai. Nggak ada jamban juga sebenarnya. Terus yang keempat, penerangannya penerangannya tuh masih nggak ada, tanpa aliran listrik. Itu penerangannya tuh tanpa aliran listrik. Nah, begitu, itu uh, empatnya. Maaf ya, aku lihat catatan dulu karena aku nggak hafal kalau sampai 14. Karena ada 14 kriteria kalau menurut PKH ya. Terus, nah ini yang kelima nih. Aduh, bentar, jatuh. Ini agak 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 kesal.
Ini yang kelima, air minumnya itu dari sumur atau sungai, bukan sumur bor. Itu sumur yang galian biasa, yang tau lah, sumur yang lubangnya gede gitu, bukan sumur bor. Ataupun dari sungai. Ini kalau bisa dari sungai, kan bisa pakai apa? Mesin mesin air. Itu nggak boleh juga. Kalau menurutnya, kalau 14 pack ini. Terus ataupun biasa menggunakan air hujan. Ini yang keenam. Ini dia untuk memasak itu tidak menggunakan kompor. Ataupun kompornya itu hanya menggunakan minyak tanah. Dia masih menggunakan itu yang bisa dapat tuh hanya menggunakan kompor minyak tanah dan dengan kayu bakar atau arang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia makan daging susu eh, atau ayam itu sekali dalam seminggu, per minggu. Nah, kalau yang ini bisa jadi sih sebenarnya, kalau orang kampung tuh enggak. Kalau yang namanya daging atau ayam tuh jarang jarang juga orang makan. Apalagi susu, ayam orang tua paling malas makan susu. Yang ke-8, pakaian. Nah, ini pakaian satu setel dalam 1 tahun. Berarti dia pakainya paling itu doang, gak ganti gitu. Yang ke-9, makan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Ini kalau 2 kali mah udah biasa sih biasanya. 1 kali sih sebenarnya ini. Yang ke-10, tidak mampu berobat ke poliklinik ataupun ke tempat tempat puskesmas atau puskesmas, itu dia nggak mampu. Yang ke-11, sumber penghasilan kepala keluarganya kurang dari 500 meter persegi. Yang ke-12, buruh yang pendapatannya itu per hari itu gajinya itu kurang dari 600.000. Mau itu buruh tani, buruh pabrik, ataupun buruh tukang juga. Pokoknya buruh yang pendapatannya kurang tuh dari 600.000. Terus yang ke-13, tidak tamat ataupun tamat SD. Ini kalau orang-orang di kampung banyak, ini masih banyak. Karena salah satunya orang tua saya hanya tamatan SD. Yang ke-14, tidak adanya barang yang bisa dijual ataupun yang mudah dijual, dan harganya tuh minimal, harga barangnya itu minimal 500.000. Nah, itulah ke-14 yang biasa dijadikan acuannya. Tapi kalau mengacu pada situ, aku rasa orang Kalimantan kaya semua, bro. Nggak ada yang, sangat jarang itu, sangat jarang dapat 14 kriteria ataupun 9 kriterianya, jarang banget. Misalnya, oke, tidak tamat SD, tapi kan buruh buruh di Kalimantan jarang ada buruh, jarang sekali, paling buruh sawit atau buruh perusahaan, kurang lah, gajinya pun di atas 600.000. Sumber penghasilannya ya itu tadi, buruh per kakaknya kurang dari 500 meter persegi, ya masuklah, mungkin ada. Ini tidak mau, kalau tidak mampu berobat mah orang rata-rata. Kalau makan 1 kali itu enggak, itu masih itu. Pakai satu itu bohong. Yang ke-7, makan daging susu, ini banyak, enggak setiap orang itu. Bahan bakar, nah ini yang kayu ini. Ini biasanya paling orang-orang yang biasa kita di ladang sih yang pakai kayak gini. Air minum ya ini juga biasa di ladang. Terus yang keempat tadi, ini saya buka lagi, tambah listrik. Nah, ini juga paling biasa di ladang. Rata-rata sekarang Kalimantan udah ada listrik, ya puji Tuhan. Babe ke hutan, nggak ada sanitasinya, enggak, ini bohong sih, banyak sih, masih banyak sih. Nih, dinding bambu ini ada beberapa, cuma enggak itu. Terus luas lantainya, ini enggak sih. Ya mungkin hanya itu, mungkin kalau ada teman-teman yang itu nanti, atau bala menyadi yang menemukan kejanggalan, mari kita laporkan bersama ke Dinas Kominfo nanti, kepada tadi ke Dinas Kominfo,
Tadi nomornya sudah saya simpan atau nanti kan saya simpan. Nggak usah sih, nggak usah disimpan lagi deh. Ya, oke. Scan belum menjadi. Sip menjadi. Oke menjadi. Sip.